Halo bro, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah video gimana caranya mengukur kelayakan lo saat PDKT sama cewek. Sebenarnya ketika kalian PDKT sama cewek, lo itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak pikir. Karena apa? Karena kalau lo terlalu banyak mikir, terlalu banyak mengukur diri lo sendiri, jatuhnya nanti lo nggak akan jadi PDKT sama orang lain gitu. Karena gini bro, ketika kita kenalan sama orang lain, kita tuh nggak tahu apakah cewek ini kaya atau tidak. Toh juga bisa jadi ketika kita ketemu sama cewek yang kaya dan cantik, bisa aja dia itu tetap mau menerima kita. Nah masalah sebenarnya akan muncul saat lo itu minder. Jadi sebelum lo PDKT, lo itu sudah mengukur diri lo sendiri gitu. Wah kayaknya gue tuh nggak cocok sama dia. Wah kayaknya gue nggak layak sama dia. Nah sebenarnya permasalahannya itu ada di sini, ada di mindset kalian bro. Tapi nggak masalah, gue akan tetap kasih solusi buat kalian. Agar kalian itu bisa mengukur apakah lo layak atau tidak PDKT sama cewek tertentu. Sehingga lo itu bisa kalkulasi. Nah, alat ukur yang pertama, apakah lo itu layak PDKT sama cewek tertentu, mungkin dia kaya atau cantik adalah pertama, yaitu pendidikan. Ketika pendidikan lo itu makin tinggi, misalnya lo S1, S2, atau bahkan S3, maka kemungkinan lo untuk diterima sama cewek manapun, cewek cantik lah, cewek kaya, itu akan lebih besar. Jadi, kalau kita bicara tentang fakta, maka ketika lo punya pendidikan yang lebih tinggi, maka peluang lo untuk dapetin cewek akan lebih terbuka sangat-sangat lebar. Ketika lo punya gelar tertentu, itu bisa lo manfaatkan untuk dapetin cewek. Di samping itu, makin tinggi gelar yang lo punya, makin mudah juga lo akan dapetin pekerjaan secara kalkulasi dan data ya. Nah, alat ukur yang kedua adalah masalah penghasilan. Misalnya gini, ketika penghasilan lo UMR, maka gue sarankan carilah wanita yang memang mau menerima penghasilan tersebut. Jadi jangan penghasilan lo UMR tapi lo nyari cewek yang cantiknya tuh terlalu jauh gitu, levelnya terlalu tinggi. Misalnya lo PDKT sama artis, influencer, atau model gitu, yang gapnya itu terlalu jauh. Karena kalau misalkan gaji lo UMR dan cewek lo itu gajinya mungkin 100 juta per bulan atau 50 juta per bulan, itu gapnya tuh terlalu jauh banget bro. Tapi kalau masih 20 juta, 15 juta, atau mungkin 10 juta, 5 juta, gapnya tuh nggak terlalu jauh. Tapi kalau udah gapnya itu sudah 50% ke atas, kemungkinan lo diterima sama dia itu kecil banget. Tapi dalam kesempatan yang kecil bukan berarti lo nggak punya kesempatan atau peluang juga. Karena dalam PDKT itu lo selalu punya peluang. Tapi kan di sini kita ngomongin kalkulasi dan kelayakan. Jadi gue sarankan bagi kalian yang masih belajar untuk PDKT atau belajar nyari cewek, gue sarankan carilah cewek sesuai dengan penghasilan kalian. Dan yang terakhir adalah masalah gaya hidup. Kalau misalkan gaya hidup lo tuh sederhana, jangan coba-coba kalian PDKT sama cewek yang mungkin gayanya hedon gitu. Lo nggak pernah ke coffee shop, lo nggak pernah clubbing gitu, lo nggak pernah ke mall gitu, tiba-tiba lo PDKT sama mereka. Kalau kalian pengen latihan itu nggak masalah. Biar apa? Ya biar kalian itu bisa naik kualitasnya. Tapi kalau kalian belum pernah latihan terus tiba-tiba kalian langsung coba gitu untuk PDKT sama influencer, sama cewek-cewek yang high class gitu, kalian bisa aja kena mental alias kalian akan jatuh jadi minder banget. Makanya gue sarankan ketika kalian pengen latihan PDKT, latihannya tuh pelan-pelan. Pertama, kalian harus berani ngobrol dulu sama orang asing. Kalau udah berani, coba kalian datang ke mall, coba kalian kenalan sama cewek-cewek yang ada di situ. Soal gaya hidup, kita bisa lihat gitu, spek dari cewek kita. Dari bajunya dia, apakah bajunya branded atau tidak. Dari bajunya kita juga bisa lihat apakah cewek ini bisa dan layak kita jadikan pacar atau tidak gitu. Cewek ini satu level sama kita atau tidak, itu bisa kelihatan. Bahkan dari cara dia berpakaian, cara dia dandan, itu semuanya udah kelihatan bro. Lo sendiri pasti juga bisa membedakan ini cewek yang high class atau tidak, itu kelihatan banget.
Bahkan dari make upnya dia itu juga sudah kelihatan. Di sisi lain kita juga harus melihat circle atau lingkungan. Kalau misalkan lo nggak pernah nongkrong, ya lo pasti akan kuper, lo pasti akan kudet. Lo akan nggak tahu gitu gimana caranya berbasa-basi dengan wanita. Karena kalau lo pengen jadi pria idaman, nongkrong itu adalah salah satu hal yang penting. Karena dengan nongkrong kita bisa banyak tahu gimana caranya basa-basi. Dan yang selanjutnya adalah masalah prinsip hidup atau mungkin filosofi atau mungkin agama. Jadi kalian juga harus pertimbangkan ya gaya hidup yang menjurus kepada prinsip hidup, filosofi dan juga agama. Karena percuma ketika lo PDKT sama cewek yang prinsip hidupnya berbeda, agamanya berbeda, kalian gak akan pernah bisa bersatu, akan susah banget untuk bersatu. Karena apa? Karena ada tembok yang sangat besar yang gak bisa kalian runtuhkan. Jadi kalau lo pengen PDKT sama cewek, ini adalah 3 hal yang bisa kalian lakukan ya, untuk mengukur apakah lo itu layak sama dia atau tidak. Lo bisa lihat dari pendidikan, dari penghasilan dan juga gaya hidup. Dengan memiliki 3 pertimbangan ini aja, lo tuh sudah bisa mengukur apakah cewek ini layak gue jadikan pacar dan gue jadikan pendamping hidup atau tidak. Meskipun lo bisa PDKT sama siapapun, lo bisa pacaran sama siapapun, ingat, ketika lo ingin menjadikan seorang wanita itu jadi istri lo harus punya kriteria, lo harus punya alat untuk mengukur. Biar apa? Biar hubungan kalian atau pernikahan kalian itu bisa berjalan dengan lancar dan gak ada banyak drama. Cukup itu aja yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf, dan kalau kalian ingin jurus-jurus romansa yang lebih paten, lebih efektif, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Dan kalau kalian mau nanya atau konsultasi, silahkan, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam Pria Bertumbuh.